Halo Sobat Center, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Elo Taruna Simanjuntak dengan NIM 25330762152. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Agroteknologi dengan program studi agrobisnis dan saya dari kelas AGBB. Nah, tapi teman-teman pada tahu nggak sih, kalau sawit itu bukan cuma sekedar tanaman yang tumbuh tinggi doang, melainkan menjadi salah satu komoditas paling besar di Indonesia dan yang paling berperan penting untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Indonesia. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, banyak orang yang hidupnya bergantung pada perkebunan sawit. Mulai dari supir TBS, petani, pemanen, pekerja pabrik, sampai pengolahan industri produk sehari-hari kita seperti minyak makan, sabun, kosmetik, bahkan bahan baku. Nah, maka dari itu, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian semua untuk memahami dan mempelajari bagaimana suatu mesin pengempaan itu terjadi yang berada di dalam PKS atau pabrik kelapa sawit. Tapi bukan sampai situ saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana TBS itu direbus, cara mesin kerja press, apa saja komponen-komponen yang paling penting, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minyak kelapa sawit. Dan dengan demikian, di sini kita bisa tahu kalau proses produksi minyak kelapa sawit itu bukan cuma soal buahnya saja yang segar, tetapi bagaimana cara mengelolanya yang tepat dan cara efisiensi kerja mesin yang baik. Nah, di sini teman-teman pernah kepikiran nggak sih, gimana pabrik sawit bisa mengeluarkan minyak dari brondolan? Nah, jawabannya itu ada di stasiun press atau stasiun pengempaan. Stasiun pengempaan atau biasa disebut juga dengan stasiun press, ini merupakan bagian penting dalam proses pengolahan kelapa sawit di pabrik, yang dimana stasiun press ini ditugaskan untuk mengekstraksi minyak dari bubur buah hasil pelumatan di digester. Pada tahap ini, digunakan mesin screw press yang bekerja dengan cara menekan campuran serat dan biji menggunakan ulir berputar di dalam silinder tekan. Proses ini menghasilkan minyak sawit kasar atau biasa disebut dengan CPO yang kemudian dialirkan ke stasiun klarifikasi, sementara sisa ampas berupa serat dan biji dikeluarkan sebagai press kick. Stasiun press memiliki fungsi utama, yaitu untuk memaksimalkan keluarnya minyak, mengurangi kehilangan minyak pada ampas, serta memudahkan pemisahan serat dan biji di proses berikutnya. Dan selanjutnya, ada beberapa komponen penting yang terdapat pada screw press, antara lain hopper, ulir tekan, silinder atau press kick, cook, motor penggerak, serta saluran keluarnya minyak. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi efisiensi pengempaan. Yang pertama itu ada di temperatur buah, yang dimana temperaturnya ini ideal pada suhu 90 derajat sampai 95 derajat Celcius. Dan yang kedua itu ada kematangan buah, dan yang ketiga itu ada tingkat pelumatan dari digester, dan yang keempat itu ada kondisi screw dan kick, dan yang terakhir itu ada pengaturan tekanan cook. Cara kerja mesin press dimulai ketika bubur buah masuk ke dalam hopper dan didorong oleh ulir yang memberikan tekanan bertahap hingga minyak keluar melalui celah-celah kick, sedangkan ampas bergerak ke bagian ujung mesin. Dalam pengoperasiannya, operator harus menjaga tekanan cook, memastikan aliran bahan stabil, mengecek suhu bubur buah, dan memonitor kondisi screw agar hasil pengempaan tetap maksimal. Proses yang stabil dan peralatan yang baik akan menghasilkan rendaman minyak yang tinggi dan meminimalkan kehilangan minyak pada serat serta biji. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Dan mungkin jika ada teman-teman yang menonton video saya ini sudah bekerja di stasiun press, menurutmu tantangan apa saja yang paling berat di stasiun ini? Berikan jawabannya di kolom komentar ya.